Infinix Note 2 merupakan suksesor dari Infinix Hot Note. Tidak ada lagi kata hot karena Note membentuk segmen sendiri di mid-end, sedangkan hot adalah low-end dan zero adalah high-end. Versi yang beredar di Indonesia adalah Infinix Note 2 versi LTE. Langsung saja inilah review dari Infinix Note 2. Kita mulai dari desain. Back cover Infinix Note 2 terbuat dari plastik padat, tidak terasa licin karena ujung-ujungnya benar-benar mengkotak. Ukurannya tidak terasa terlalu besar, pas di tangan. Material dari bagian samping Infinix Note 2 terbagi menjadi dua, bagian atas adalah metal dan bawahnya adalah terusan dari back cover. Back covernya dapat dibuka, tapi baterainya non-removable. Back covernya mulus dengan aksen garis abu-abu. Sayangnya tidak bertekstur seperti pada Infinix Hot Note. Infinix Note 2 tersedia dengan dua warna, grey dan gold. Di bagian depan ada sensor, kamera depan, LED notifikasi, dan earpiece. Di bagian belakang ada kamera 13 megapiksel, LED flash, logo Infinix, logo Note, dan speaker. Di bagian atas ada 3,5 mm headset jack, di bawah ada micro USB dan mikrofon. LTE band-nya berada di frekuensi 850, 900, 1800, dan 2100 MHz. Artinya bisa mengakomodasi seluruh jaringan operator 4G LTE Indonesia saat ini. Infinix Note 2 memang punya dual micro SIM, namun 4G atau 3G hanya berada di SIM 1, sedangkan SIM 2 maksimal berada di 2G. Di bagian display, Infinix Note 2 punya layar IPS luas 5,98 inch, resolusinya HD 720p. Viewing angle-nya juga cukup baik, bahkan tidak merubah warna saat dilihat dari sudut ekstrim sekalipun. Saat dilihat di bawah sinar matahari, refleksinya sangat tinggi, hingga kita kurang bisa melihat layar, walaupun brightness-nya sudah diset ke angka maksimal. Infinix Note 2 bisa menghandle hingga 5 sentuhan bersamaan. Layarnya memiliki proteksi khusus yaitu Dragon Trail X Glass. Proteksi dari Dragon Trail sebenarnya lebih tebal dibandingkan yang lain. Mau buktinya? Bahkan saya bisa memotong apel di atas layar Infinix Note 2 tanpa menyisakan goresan sedikit pun. Namun, perlu diingat bahwa proteksi Dragon Trail X Glass hanya berlaku di sekeliling layar, bukan bezelnya. Itu yang terjadi dengan Infinix Note 2 yang saya tes. Di layarnya memang tidak tergores, tapi bezelnya tergores oleh pisau. Ngomong-ngomong soal anti gores, plastik yang kita dapatkan saat pembelian tidak tahan lama. Saya hanya memakai plastik itu kurang lebih 2 minggu. Setelah itu, lepas sendiri karena terkena keringat. Plastik ini sangat tipis dan perekatnya tidak begitu kuat. Memang sih anti gores bahannya beda, tapi nggak apa-apa, karena layar Infinix Note 2 sudah cukup tahan terhadap goresan. Digores pakai pisau aja bisa kok. Lanjut ya, display Infinix Note 2 dilengkapi teknologi Miravision, yaitu kontras, saturation, brightness, dan lainnya dapat diatur, namun picture mode-nya harus dalam user mode. Infinix Note 2 memiliki Android Lollipop versi 5.1 dengan user interface XUI. Fitur-fiturnya diantaranya opsi untuk menyusun aplikasi secara alfabetis atau A ke Z, kemudian ada fitur gesture, misalnya tap to wake atau sleep, W membuka WeChat atau WhatsApp, M membuka musik, dan lain-lain. Tombol kapasitif diganti dengan on-screen button, dan ada menu untuk menurunkannya. Sangat jarang ada di UI lain. On-screen button di Infinix Note 2 tidak bisa ditukar-tukar posisinya.
Icon-icon di XUI mirip dengan LG UX 4.0, namun berbeda total dengan yang ada di Android Pure. Icon-icon di sini berbentuk kotak, lebih simpel dan bersih. Keyboard bawaan di XUI adalah Touchpad X dan Google Keyboard. Ada gambar user di pojok atas notifikasi, tapi jangan terkecoh, karena itu bukan untuk switch user, tapi hanya untuk kontak info. Ada yang unik di lock screen Infinix Note 2. Anda bisa mengaktifkan Magazine Lock Screen, yaitu fitur di mana setiap Anda menyalakan smartphone ini, ada quote-quote inspiratif yang berbeda-beda. Ada juga fitur khas Lollipop, yaitu Voice Unlock. Infinix, 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 Infinix. Infinix. Hardware. Infinix Note 2 membawa MediaTek MT6753 octa-core 1,3 GHz 64 bit. Terjadi keserasian data antara CPU Z dan AIDA 64 yang sama-sama menyatakan MediaTek MT6753. Skor Antutunya di angka 38 ribuan, sedangkan di Geekbench 3 single core-nya di angka 638 dan multi-core-nya di angka 2950. Infinix Note 2 punya 16 GB storage dan bisa diekspansi menggunakan microSD. Aplikasi juga bisa dipindahkan ke SD card, tapi hanya aplikasi tertentu. RAM-nya 2 GB dan free RAM-nya berada di angka 1 GB. Di bidang sensor, Infinix Note 2 membawa sensor accelerometer, proximity, dan ambient light sensor. Masih ada fitur Hot Note yang mirip sama NFC di device ini. Karena bisa berfungsi sebagai power bank, maka tentunya ada dong fitur USB on the go. Terakhir, GPU-nya Mali T720 MP3. Di bidang performance, Infinix Note 2 bisa memainkan games HD dengan mulus. Namun, di FTS 15 ada sedikit lag di tengah-tengah permainan atau di pergantian frame. Infinix Note 2 punya kamera 13 megapiksel dengan teknologi Face Detection Autofocus atau PDAF, bershot sampai 40 dan voice capture, shutter sound, touch capture, gesture shot, smile shot, dan juga timer. Ada juga mode slow motion tapi resolusi turun hingga 640x480. Resolusi kameranya 13 megapiksel baik di aspek rasio 4:3 maupun 16:9.
Infinix Note 2 dapat merekam video dengan resolusi HD maupun Full HD. Kamera depannya beresolusi 2 megapiksel. Fiturnya sama persis dengan kamera belakang, ditambah Face Beautify. Resolusinya 2 megapiksel baik di 4:3 dan 16:9. Dapat merekam video dengan resolusi 720p atau 144p. Terakhir, di sektor paling mengesankan yaitu baterai. Pertama, dengan kapasitas baterai 4040 mAh, baterainya itu bisa bertahan 3 hari pemakaian normal atau 2 hari pemakaian lumayan berat. Udah gitu, saat baterai habis, ngecharge-nya cuma perlu waktu kira-kira 1 jam. Dari 15% ke 100% hanya butuh 1 jam 12 menit pengechargean. Inilah review notes dari saya. Infinix Note 2 punya kemampuan 4G LTE dengan frekuensi seluruh operator 4G LTE Indonesia. Juga ada fitur USB on the go dan bisa difungsikan sebagai power bank bagi smartphone lain. Baterainya sendiri sangat besar dengan flash charging, sangat efektif dan efisien bagi Anda yang tidak punya terlalu banyak waktu untuk men-charge sebuah smartphone. Buat main games juga oke kok, cuma ya nggak ada sensor magnetik sama gyro sih. Prosesornya octa-core dan sudah 64 bit. Dari sektor desain, karena sudah tidak pakai tombol navigasi kapasitif, tampilannya jadi kelihatan lebih bersih. Berat nggak sih? Nggak juga. Dengan ukuran besar dan baterai powerful, beratnya masih relatif ringan. Apalagi layarnya, bisa dipakai buat talenan loh. Maksudnya, Dragon Trail X Glass itu sangat durable. Kameranya 13 megapiksel dengan PDAF juga sangat impresif. User interface XUI-nya sangat minimalis dan simple. Apalagi fitur magazine lock screen-nya. Cocok banget buat yang suka cari-cari quote inspiratif penyemangat hati yang galau. Dan di bagian terbaiknya, Anda bisa mendapatkan semua fitur ini di harga kurang dari 2 juta rupiah. Itulah review dari Infinix Note 2. Kalau suka pastikan tekan tombol like dan subscribe Esam Gadget. Kami juga ada di Twitter di @esamgadgetid.